Wah, oke. Langsung aja kita bahas nih. Karena Agent Kim reactivated, baru aja bawa kita ke level ketegangan yang jujur aja gila banget. Kita baru aja mau nafas lega kan di akhir episode kemarin waktu penyelamatannya kayaknya sukses. Tapi masuk ke episode 7 ini, wow, ceritanya bener-bener nggak ngasih kita ampun buat santai. Kita langsung dilempar lagi ke tengah-tengah bahaya maut tanpa basa-basi. Nah, dari situ ada satu pertanyaan yang pasti terus muter-muter di kepala kita. Apakah semua pengorbanan mereka itu sia-sia? Maksudku, kita udah lihat Kim, Hansu, sama Jin Chol bener-bener mempertaruhkan segalanya. Mandi darah dan keringat cuma buat ngeluarin Minji dari markas SMD. Kita pikir, oke, mereka udah aman, mimpi buruknya kelar. Tapi, kenyataannya, rasa aman itu hancur berantakan dalam sekejap. Kita langsung diseret balik ke dalam kekacauan yang jauh lebih brutal. Coba deh dengerin baik-baik satu kalimat dari cuplikan ini. Lepaskan. Bayangin, Park Jin Chol, salah satu petarung paling brutal dan tangguh yang pernah kita lihat, ngomong kayak gini ke Seong Hansu yang kesadarannya udah mulai hilang. Gila kan? Ini bener-bener nekenin seberapa suram dan tingginya taruhan nyawa mereka sekarang. Ini udah bukan lagi sekedar misi taktis agen rahasia yang rapih gitu. Ini murni perjuangan putus asa, cuma buat bisa napas dan bertahan hidup 1 menit lagi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Reuni singkat berujung petaka. Sebuah penyelamatan yang cuma kerasa sesaat. Jujur, ilusi keamanan mereka bener-bener hancur cuma dalam hitungan detik. Coba posisiin diri kalian jadi manajer Kim. Kalian baru aja ngerasain emosi yang tumpah ruah, akhirnya bisa ngeliat anak perempuan kalian yang masih 17 tahun, Minji, hidup dan napas di depan mata setelah pencarian yang bikin gila. Tapi kelegaan itu ibarat jam pasir yang tiba-tiba habis. Kendaraan mereka langsung disergap abis-abisan di jalan. Jangankan buat ngerayain, buat sekedar meluk anaknya sebentar aja dia nggak sempat. Lanjut ke bagian kedua, serangan balik Jokangchan. Penyergapan pun dimulai. Biar lebih jelas, kita bedah nih timeline penyergapannya. Biar kelihatan seberapa ngerinya rencana musuh mereka. Di titik 0, kendaraan evakuasi dicegat paksa. Cuma butuh 15 detik, 15 detik doang, puluhan penyerang bertopeng langsung ngepung area dari segala arah, nutup semua jalan keluar. Masuk detik ke-45, sekutu Kim yang memang udah babak belur dari awal satu persatu tumbang. Dan puncaknya, di detik ke-60, belum juga 1 menit, Minji diculik lagi dengan kasar. Gila, semuanya jalan cepat banget, benar-benar kayak mesin pembunuh yang terkoordinasi sempurna. Pertanyaannya, siapa sih dalang dibalik kekacauan sepresisi ini? Ya, Jokangchan. Dia ini bukan musuh sembarangan yang cuma modal otot ya. Dia ini main mental, main psikologis, dan itu kejam banget. Orang ini rela memutarbalikkan fakta dan bahkan ngehabisin siapa aja, termasuk remaja kayak Minji, cuma demi ngelindungin anak kandungnya sendiri dari hukum. Lewat cara dia nantang Kim Soo-tan secara terang-terangan, dia udah naikin level ancaman ini. Ini bukan lagi sekedar penculikan, ini udah jadi dendam pribadi yang mematikan. Nah, sekarang kita lihat dampaknya. Di bagian ketiga, kondisi kritis para sekutu. Harga yang teramat mahal dari sebuah ekstraksi. Kalau kita perhatiin, situasi mereka sekarang tuh benar-benar nyaris mustahil. Mengerikan banget. Seong Hansu, jagoan kita yang super tangguh, sampai pingsan di dalam kendaraan saking parahnya lukanya. Terus Park Jin Chol, dia benar-benar terpojok. Masih ingat kan di episode 6, senjatanya cuma diisi peluru hampa karena dia nggak mau ngebunuh juniornya? Nah, keputusan moralnya itu sekarang malah jadi bumerang yang ngancam nyawanya sendiri waktu dia digempur tanpa henti sama pasukan bertopeng Jokangchan. Belum lagi agen SMD dari Mall Cricket yang masih ngintai di mana-mana. Dalam sekejap, Kim benar-benar kehilangan semua pilar dukungan dan bala bantuannya. Benar-benar lelah luar biasa, terpojok dari semua sisi dan kehabisan pilihan. Coba bayangin beban fisik dan mental si karakter utama kita saat ini. Darah di mana-mana, otot mungkin udah mati rasa, badannya udah susah buat berdiri tegak, dan teman-teman yang rela mati buat dia sekarang pada tumbang tanpa daya. Ini benar-benar titik terendah dari sebuah keputusasaan. Tapi ya, dari semua kekacauan ini, yang paling bikin patah hati itu nasibnya Minji. Coba pikir deh, remaja ini baru aja nyerna fakta gila kalau ayahnya itu mantan agen rahasia. Terus dia disekap, diinterogasi habis-habisan, sempat diselamatin sebentar, sekarang ditarik lagi ke neraka yang sama. Terisolasi, ketakutan setengah mati, dan balik lagi ke tangan musuh yang gak punya hati. Dia kekurung di tempat dengan penjagaan super ketat, dan mungkin hal paling nakutin buat dia adalah dia bahkan gak tahu apakah ayahnya masih hidup buat nyelamatin dia lagi. Bayangin trauma yang harus ditanggung anak 17 tahun. Masuk ke bagian 4, aksi nekat di atas truk. Benar-benar melampaui batas manusia.
Lompatan putus asa ke atap truk yang lagi ngebut. Wah, ini sih salah satu adegan aksi yang paling bikin jantungan di sepanjang seri ini. Kim udah benar-benar menolak, dia nggak sudi ngebiarin Minji hilang dari pandangannya untuk kedua kalinya. Dengan tingkat kenekatan yang di luar nalar, dia masa bodoh sama insting bertahan hidupnya sendiri. Dia secara harfiah nantang maut di situ. Mari kita bedah adegan kejar-kejaran gila ini. Pertama, pakai sisa-sisa tenaga terakhirnya, Kim nerjang dan robos gelombang pertama pasukan bertopeng. Dia kena banyak pukulan telak yang kayaknya bikin tulang remuk, tapi dia nggak berhenti sedetik pun. Kedua, dia lari kencang-kencangnya di jalanan, ngejar mobil yang bawa putrinya. Dan ketiga, sebuah lompatan nekat ke atas truk yang lagi ngebut kencang. Ini udah bukan lagi bahas taktik rapi ala agen rahasia ya. Ini murni tekad mentah dan buas dari seorang ayah yang menolak kalah sama batas fisik tubuhnya sendiri. Dan akhirnya kita di bagian kelima. Pertarungan penentuan manajer Kim. Sumpah untuk menghancurkan Jo Kang Chan. Saya bakal ngelakuin apa aja buat ngejatuhin dia. Kutipan Kim Do Hyun ini tuh ibarat jangkar buat keseluruhan cerita. Lewat kalimat ini, serialnya ngebuktiin kalau mereka nggak cuma jual aksi pukul tendang dorang. Mereka benar-benar ngegali inti emosi yang gelap dari seorang ayah. Ayah yang disiksa, didorong sampai ke batas kewarasannya, murni cuma buat ngelindungin darah dagingnya. Coba deh kita bandingin dua orang ini menjelang pertarungan final. Jomplang banget. Di satu sisi ada manajer Kim udah capek luar biasa, badannya penuh darah, berantem modal sisa adrenalin seorang ayah yang lagi putus asa. Di sisi lain ada Jo Kang Chan yang berdiri tegap, penuh perhitungan. Sumber dayanya melimpah dan dijagain sama pasukan bayaran bersenjata lengkap. Di atas kertas, logikanya Kim tuh 0% peluang menangnya. Nggak mungkin menang. Tapi dorongan emosional yang meledak-ledak di dalam diri Kim itu senjata rahasia yang nggak bakal bisa dihitung sama kalkulasi matematis musuhnya. 0 detik tersisa buat ragu-ragu. Waktu buat negosiasi atau bahkan buat kabur udah bener-bener habis. Konfrontasi final yang super eksplosif antara dua ayah yang sama-sama mau ngelindungin putrinya ini, meskipun kompas moral mereka bertolak belakang banget ya, sekarang emang bener-bener nggak bisa dihindari lagi. Panggung udah disiapin buat pertumpahan darah terakhir. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas yang bikin merinding. Sejauh apa sih seorang ayah bakal bertindak buat nyelamatin putrinya dari cengkraman maut? Yang perlu kalian ingat dari bedah cerita kita kali ini adalah, di balik semua intrik gelap agen rahasia, pengkhianatan dan koreografi berantem yang brutal, Agent Kim Re-Activated itu pada intinya adalah kisah yang sangat manusiawi tentang besarnya kekuatan cinta keluarga. Kira-kira apa tekad baja si Kim bakal cukup buat membalikan keadaan yang super mustahil ini? Wah, bikin makin penasaran kan? Terima kasih ya udah dengerin pembahasan kali ini, terus pantengin setiap detailnya, dan pastinya kita bakal balik lagi dengan bedah cerita seru lainnya.